Recording in progress. Terus udah belum? Udah mulai itu. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Agustina Miranti, NPM 2175432. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan saya untuk pengambilan nilai UAP TPKI yang berjudul Pengaruh Kebijakan Pemerintah Terhadap Pengembangan UMKM di Sektor Agribisnis Pangan. Isi presentasi ini menjelaskan tentang yang pertama adalah latar belakang, menjelaskan mengenai isi latar belakang. Yang kedua, rumusan masalah, menjelaskan mengenai rumusan masalah, tujuan adapun tujuan yaitu menjelaskan tujuan materi, pembahasan membahas isi materi, metode penelitian, menjelaskan isi metode penelitian laporan. Yang kelima ada kesimpulan, yaitu menjelaskan kesimpulan laporan ini. Latar belakang, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) menjadi bagian penting dari sistem perancangan nasional, yaitu mempercepat pemerataan pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan usaha dan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta berperan meningkatkan perolehan devisa dan memperkokoh struktur ekonomi nasional. Indonesia merupakan negara yang kaya akan pertanian pangan, di mana pengolahan pangan dilakukan oleh perusahaan besar, menengah, maupun usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, didapatkan permasalahan yaitu bagaimana pengaruh kebijakan pemerintah terhadap pengembangan UMKM di bidang agribisnis pangan. Selanjutnya ada tujuan penelitian, yaitu berdasarkan latar belakang dapat ditentukan tujuan penelitian, yaitu menganalisis pengaruh kebijakan pemerintah terhadap pengembangan UMKM di bidang agribisnis pangan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kerangka pikiran, yaitu pertama ada kondisi UMKM, sektor agribisnis pangan, lalu ada kebijakan pemerintah. Hipotesis. Secara statistik, hipotesis dibedakan menjadi hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatif atau H1. Hipotesis 0 adalah hipotesis yang menyatakan tidak ada hubungan atau perbedaan antara variabel satu dan variabel lainnya. Sedangkan variabel alternatif adalah hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara perbedaan antar satu variabel dengan variabel lainnya. H1. Kebijakan pemerintah berpengaruh terhadap pengembang UMKM di sektor agribisnis pangan. H0. Kebijakan pemerintah tidak berpengaruh terhadap pengembangan UMKM di sektor agribisnis pangan. Kontribusi. Kegiatan agribisnis atau agroindustri di Indonesia saat ini memberikan kondisi yang cukup besar terhadap perekonomian negara. Setidaknya sekitar 14,6% total pendapatan domestik bruto PDB Indonesia dihasilkan dari sektor agribisnis on-farm dan sekitar 20% lagi dihasilkan dari sektor industri termasuk agroindustri BPS 2004. Kinerja pertumbuhan perekonomian hingga akhir tahun 2004 yang lalu mencapai 6% hingga 7% dibandingkan dengan pertumbuhan perekonomian yang hanya mencapai 4,4% pada akhir tahun 2003, BPS 2004. Tinjauan pustaka. 2.1 menjelaskan tentang definisi UMKM. Usaha mikro kecil dan menengah UMKM adalah bentuk kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil yang memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan dan kepemilikan berdasarkan undang-undang. 2.2 menjelaskan tentang kriteria UMKM. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 6 membagi UMKM ke dalam beberapa kriteria. Yang pertama yaitu usaha mikro. Suatu usaha dapat disebut sebagai usaha mikro jika memenuhi kriteria sebagai berikut. A. Mempunyai kekayaan bersih kurang dari 50 juta atau hasil penjualan tahunan sebesar kurang dari 300 juta. Usaha kecil. Berikut beberapa kriteria yang harus dipenuhi suatu usaha untuk bisa disebut sebagai usaha kecil. A. Kekayaan bersih antara 50 juta sampai 500 juta atau hasil penjualan tahunan antara 300 juta sampai 2,5 miliar.
Usaha menengah. Berikut beberapa kriteria usaha menengah. Yang pertama, kekayaan bersih antara 500 juta sampai 10 miliar atau hasil penjualan tahunan antara 2,5 miliar sampai 50 miliar. Tinjauan pustaka yang selanjutnya yaitu 2.3 klasifikasi UMKM. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi 4 klasifikasi yaitu sebagai berikut. A. Pivot aktif, yaitu UMKM sebagai kesempatan kerja dalam mencari nafkah. Yang kedua, micro enterprise, yaitu UMKM yang masih bersifat kerajinan dan belum memenuhi kewirausahaan. Yang C. Small Dynamic Enterprise, yaitu UMKM yang dalam bisnisnya sudah bisa melaksanakan kewirausahaan. Yang D. First Moving Enterprise, yaitu UMKM akan bertransformasi menuju usaha besar. 2.4 yaitu menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi. Definisi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan meningkatnya pendapatan nasional dalam suatu periode tertentu. Sapter atau buku Iskandar Putong mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai meningkatnya pendapatan nasional yang karena bertambahnya jumlah penduduk dan tabungan. Tinjauan pustaka selanjutnya yaitu 2.4 menjelaskan faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi. A. Tanah dan kekayaan alam lainnya. Kekayaan alam suatu negara menjadi hal yang penting dalam memenuhi pertumbuhan ekonomi, yang termasuk kekayaan alam meliputi luas dan kesuburan tanah dan cuaca, hasil hutan, hasil laut, serta kekayaan barang tambang yang dimiliki negara. Kekayaan alam mempunyai peran penting dalam perkembangan ekonomi bagi suatu negara. 2.5 yaitu teori pertumbuhan ekonomi. Menurut Adam Smith, terdapat 5 tahap dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu tahap pembaruan, tahap berternak, tahap bercocok tanam, tahap perdagangan, dan tahap perindustrian. Teori Adam Smith berfokus pada pembagian kerja dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Metode penelitian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Ada 3.4.1 yaitu tempat dan waktu. Pada penelitian ini mengambil di daerah Desa Pancasila, Noter, Lampung Selatan, Indonesia. Desa Pancasila merupakan desa yang terdiri dari 6 dusun blok atau blok. Dusun 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Terletak di Kecamatan Noter, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Indonesia. Desa Pancasila yang memiliki luas wilayah kurang lebih 11 hektar. Yang 3.2 yaitu bahan dan alat. Bahan yang digunakan pada metode skripsi ini adalah kuesioner. Kuesioner sebuah teknik menghimpun data dari sejumlah orang atau responden melalui seperangkat pertanyaan untuk dijawab. Dengan memberikan daftar pertanyaan tersebut, jawaban-jawaban yang diperoleh kemudian dikumpulkan sebagai data. 3.3 Perancangan percobaan dan analis data. Hal itu dimulai dengan meneliti berbagai tempat yang memiliki target pasar, survei dan observasi tempat, lokasi yang ingin dituju sebagai market. Mulailah dengan mencari tahu apakah tempat itu membutuhkan produk yang Anda jual. 3.4 yaitu prosedur kerja. Untuk prosedur kerja ini, penulis memakai prosedur dan tahapan-tahapan sehingga meneliti nantinya lebih terarah dan fokus serta tercapai hasil kevalidan yang maksimal. 3.5 yaitu pengamatan. Pengamatan penelitian ini mengutamakan penggunaan metode yang sesuai pokok permasalahan dalam penelitian yang dilakukan agar diperoleh data yang relevan untuk dibahas lebih lanjut. Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM melalui fasilitas pihak eksternal dan potensi internal pada kelompok UMKM di sektor agribisnis pangan. Sekian dari presentasi saya mengenai laporan saya.
Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.